pemerkosaan. Pada umumnya, kehamilan bagi pasangan suami istri merupakan berita bahagia yang didambakan akan mempererat hubungan pasangan tersebut. Namun demikian, sering terjadi sebaliknya. Kehamilan seorang perempuan justru membawa malu bagi wanita bersangkutan, karena kehamilan tersebut akibat hubungan terpaksa atau pemerkosaan. WHO memperkirakan di Asia Tenggara 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya, dan Indonesia berkontribusi sekitar 750.000 sampai 1.500 kasus. Dari jumlah tersebut, 2.500 diantaranya berakhir dengan kematian. Kejadian pemerkosaan dilihat dari sisi manapun tentu sangat membebani perempuan, baik secara medis maupun psikis. Karena pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa kehendak yang disadari. Karena pemerkosaan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi dan hak reproduksi perempuan yang sangat esensial. Kehamilan yang timbul akibat pemerkosaan bisa membuat korban mengalami post-traumatic stress disorder. Bagaimana mencegah kehamilan untuk korban pemerkosaan? Begini cara pencegahannya. Pencegahan pertama, jika korban hamil, pastikan apakah kehamilan sudah terjadi pada saat kejadian. Jika kehamilan terjadi sebagai akibat dari kekerasan seksual yang dialami, maka lakukan konseling. Pencegahan kedua, jika korban datang dalam waktu 72 sampai 120 jam setelah kejadian, berikan pil EC. Pencegahan yang ketiga, jika korban datang dalam waktu 5 hari setelah kejadian, dapat dipasangkan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian khususnya pada kehamilan akibat pemerkosaan. Tepatnya pada pasal 75 ayat 2 melarang aborsi kecuali pada kasus di mana kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Selanjutnya, upaya menyarankan klien untuk tindak lanjut kasus pemerkosaan. Yang pertama, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan salahkan diri sendiri atas kekerasan seksual baik pelecehan atau pemerkosaan. Bangun keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah. 2. Simpan barang bukti. Kumpulkan seluruh benda-benda atau bukti digital yang dijadikan barang bukti. 3. Ceritakan pada orang terpercaya. Cari dukungan, bisa dari kawan, orang terdekat, pendamping, atau lembaga pelayanan yang dapat dipercaya. Ceritakan apa yang terjadi. 4. Segera lapor. Segeralah membuat laporan ke petugas terdekat. Untuk kasus pemerkosaan, secara resmi setiap korban harus melapor ke polisi. 5. Pergi ke layanan kesehatan. Jika merasa lebih nyaman dan memilih untuk langsung mendatangi pusat layanan kesehatan, maka polisi juga bisa datang untuk menghampiri ke lokasi tersebut. 6. Pergi ke lembaga layanan terdekat. Korban kekerasan dilindungi oleh negara. Bisa meminta lembaga bantuan hukum di wilayah terdekat untuk melindungi dan membantu menyelesaikan kasus tersebut.